pada musim semi tahun 1999. Di awal bulan Maret, cuaca terkadang panas dan dingin. Di taman bermain sekolah menengah Hongsing, latihan sore baru saja berakhir dan masih ada 10 menit pelajaran berlari liar di taman bermain, dan melepaskan energi berlebih. Di lapangan sepak bola yang dilapisi tanah kuning, belasan siswa berkumpul di sudut jauh dari gedung pengajaran. Seorang anak laki-laki kurus dikelilingi di tengah, kepalanya menunduk dan diam. Dia mengenakan seragam sekolah yang jelas tipis, tubuhnya berlumuran lumpur, dan wajahnya penuh memar. Dia membiarkan orang-orang di depannya mendorongnya, tapi dia mengepalkan tinjunya erat-erat, jelas tidak mengaku kalah. Song, ingat ini. Jika kamu bermain sepak bola lagi, mari kita lihat dengan siapa kamu bermain. Jika kamu berani mencetak begitu banyak gol lagi, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Kamu akan tampan dan tampan, kerumunan. Dia menepuk dahi anak laki-laki kurus itu dan mengatakannya dengan santai. Orang-orang di sebelahnya mengikutinya, dan mulut mereka juga kotor. Anak laki-laki di tengah menundukkan kepalanya, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Mata berasal dari hasil perlawanan sebelumnya. Li Siping, kelas 2, kelas 3, harap segera datang ke ruang jaga, ada yang mencarimu. Begitu musik dari pengeras suara radio besar berhenti, terdengar suara Drake. Anak laki-laki tertinggi di antara kerumunan itu meludah, bergumam, "Kamu beruntung," berbalik dan berjalan menuju ruang penjaga di gerbang sekolah. Nama anak laki-laki tersebut adalah Li Siping. Ayahnya adalah bos sebuah perusahaan besar, dan ibunya, secara teknis, ibu tirinya, adalah kader biasa dalam sistem perpajakan nasional kota. Dalam lingkungan keluarga yang khusus, ayahnya sibuk dengan bisnis, dan karena statusnya, ibu tirinya pada dasarnya. Terlepas dari dia, membolos, pergi ke game arcade, dan membaca novel adalah hal biasa, dan perkelahian bahkan lebih sering terjadi. Guru juga membuat dia pusing, dan dia tidak bisa kendalikan dia, dan dia tidak mampu memprovokasi dia. Karena kondisi gizi yang baik dan warisan genetik, ditambah dengan keceriaan dan kecintaannya bermain sepak bola, kebugaran fisik Li Siping cukup baik, namun ia baru berusia 14 atau 15 tahun dan tingginya sudah 174 meter lengan baju, penuh dengan kekuatan yang sulit diatur. Tonton novel dewasa yang luar biasa, Buku Kuning Kecil. @xchina.store. Seragam sekolahnya sedikit kotor karena perkelahian dan bagian depannya terbuka. Sweater wol hitam di bawahnya ternoda kotoran dan matanya agak biru. Dia baru saja menemukan alasan untuk berurusan dengan saingan cinta yang menulis surat cinta kepada Dewi Dea Ushenya yang merupakan usaha yang sia-sia. Jika dia tidak dalam kondisi fisik yang baik, dia mungkin akan membiarkannya bocah malang itu baru saja bercinta. Li Siping berjalan di taman bermain sambil berpikir dalam hatinya, baru beberapa hari sejak sekolah dimulai, siapa yang bisa datang kepadanya saat ini? Ayah tidak kembali tadi malam, dan ibu tiri pada dasarnya tidak mempedulikannya. Mungkinkah perkelahian di arkade kemarin ketahuan? Merasa cemas, dia mengetuk pintu kamar mandi. "Paman Wang, kenapa kamu ada di sini?" Melihat pria paruh baya yang tampak sedih di ruang penjaga, Li Siping tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang datang adalah sopir ayahnya, Wang Peng. "Siping, kamu di sini. Ayahmu mengalami kecelakaan mobil dan sedang dirawat di rumah sakit kota. Istriku memintaku untuk menjemputmu. Ayo cepat ke rumah sakit." Wang Peng adalah sopir yang bersama ayahnya sejak dia memulai karirnya. Dia memiliki perasaan yang mendalam dan penuh emosi saat ini. Kabar buruk yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan Li Siping. Dia ditarik keluar dari gerbang sekolah oleh Wang Peng dalam keadaan linglung dan dimasukkan ke dalam mobil. Dia tidak bereaksi sampai mobilnya menjauh dan menemukan telapak tangannya basah, dan ada firasat buruk yang tertinggal di hatinya. Perasaan ini masih segar dalam ingatannya sebelum ibunya meninggal. Itu sama adegan itu, tapi
Tapi ayahnya yang datang membawanya ke rumah sakit. "Paman Wang, ayahku, kenapa dia mengemudi sendiri? Kamu tidak mengemudi untuknya?" Suara Li Siping sedikit bergetar, dan dia terdengar sedikit menangis. Saat mengemudi, Wang Peng menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Saya pergi ke bandara untuk menjemput klien di pagi hari, dan kembali terlambat. Dia makan malam dengan beberapa pengusaha dari tempat lain pada siang hari, minum anggur, dan kemudian pulang ke rumah sendirian. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang pelanggan. Truk besar itu menabrak." Li Siping terdiam. Meskipun hubungan antara dia dan ayahnya tidak terlalu baik, hubungan darah alami tidak dapat terputus. Berpikir bahwa pria yang selama ini seperti gunung mungkin akan jatuh, dia tidak dapat membantu tapi merasa sedih. Dia terisak dan menangis. Wang Peng tidak membujuknya, tetapi berkonsentrasi mengemudi, dan tak lama kemudian mereka berdua tiba di rumah sakit kota. Di lantai 3, sebelum mencapai pintu ruang operasi, saya mendengar tangisan terus-menerus. Ada sekelompok orang berdiri di depan pintu ruang operasi, termasuk mantan istri ayahnya, Qiu Yulan, dan kakak perempuan tertuanya, Li Yuning. Wanita ini adalah ibu tiri Li Siping, Tang Manking. Li Siping jarang melihat wanita ini bertingkah di luar karakternya. "Bibi Ching, ayahku." Di bawah perhatian semua orang, Li Siping berjalan mendekat dan dengan ragu memegang tangan ibu tirinya dan bertanya, "Siping, ayahmu telah tiada." Tang Manking jelas-jelas sedang berusaha mengendalikan emosinya sekarang. Tetapi ketika dia menanyakan hal itu, dia tidak bisa lagi mengendalikan kesedihannya dan menangis dengan keras. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, penglihatan Li Siping menjadi gelap dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia berpegangan pada dinding dan menatap kosong ke pintu ruang operasi. Ayahnya, orang yang begitu kuat dan berkuasa, bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Dia memulainya dari awal dan berkecimpung dalam dunia bisnis. Bagaimana dia bisa begitu rapuh? Bisakah kecelakaan mobil membawanya pergi? Ibunya telah lama meninggalkannya. Di dunia ini, hanya dia yang bisa diandalkan, ayahnya. Sekarang dia bahkan tidak menginginkannya lagi. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Meski bertubuh tinggi dan kuat, di balik penampilannya yang terkesan sombong dan acuh tak acuh, terdapat hati seorang pemuda yang sensitif dan rapuh. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menjadi cuek padanya, dan ia ditinggal sendirian dalam waktu yang lama membuatnya sulit diatur, rapuh dan sensitif. Pertama ibunya, dan sekarang ayahnya. Siapa lagi di dunia ini yang peduli padanya? Kesalahan apa yang saya lakukan hingga pantas menerima penderitaan seperti itu? Li Siping tiba-tiba merasa lengannya kosong dan ingin berpegangan pada sesuatu. Ia teringat saat ibunya meninggal, ia memeluk erat ayahnya dan menangis hingga meninggal dukungan, meskipun dia tidak percaya diri. Dia selalu dingin dan tidak banyak bicara pada dirinya sendiri, tapi bagaimanapun juga, dia adalah ayahnya, orang yang paling peduli padanya selain ibunya. Melihat ibu tirinya yang menangis, dia ingin bergegas dan menangis di pelukannya, seperti dia menggendong ayahnya, tapi dia tidak melakukannya. Dia menangis dengan sedihnya, dia bukan ayahnya, dia bukan orang yang sama seperti dulu. Tampaknya dalam sekejap, bocah nakal ini menjadi dewasa. Ia membuka lengannya, meletakkan ibu tirinya di pundaknya, dan mulai menangis. Tang Manking menatap anak tiri yang telah diasingkan darinya. Pelukan hangat sangat kontras dengan tatapan dingin orang-orang di sekitarnya. Berbaring di bahu putra yang selalu diasingkan darinya, Tang Manking menangis lebih sedih lagi. Suasana di depan pintu ruang operasi sangat menyedihkan. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan menangis tanpa menyadari bahwa orang-orang di sebelah mereka tidak sesedih mereka. Qiu Yulan meneteskan air mata dan wajahnya sedih, tetapi tidak banyak emosi yang sebenarnya. Saudara tiri Li Siping, Li Yuning, memiliki wajah yang dingin, menatap langit-langit dengan ekspresi kosong di wajahnya.
Ayah Li Siping, Li Wancheng, awalnya adalah seorang pegawai sebuah perusahaan milik negara. Selama reformasi dan keterbukaan, dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke laut untuk melawan badai miliki hari ini. Namun kesuksesan kariernya tidak bisa menyembunyikan kegagalan pernikahannya. Ia dan istri pertamanya Qiu Yulan menikah dalam kemiskinan, berbagi kesulitan, tetapi tidak berbagi kekayaan. Li Wancheng, yang belajar menjadi jahat ketika dia punya uang, segera berpisah dengan istrinya, yang lebih memilih menyerahkan setengah harta keluarganya daripada mencari cinta baru. Dalam keputusasaan, keduanya bercerai, dan Qiu Yulan mengambil setengah saham perusahaan dan membesarkan putrinya, Li Yuning, sendirian. Setelah perceraian, Li Wancheng sangat memanjakan selama beberapa waktu. Ia memiliki beberapa simpanan sekaligus, belum lagi transaksi uang dan seks yang terjadi saat itu juga. Namun, sebagai seorang pengusaha sukses, seiring dengan semakin tingginya kontaknya, ia semakin membutuhkan keluarga yang stabil untuk menghiasi penampilannya. Pada saat ini, ibu Li Siping, Song Ping, muncul. Jadi setelah beberapa pengejaran, keduanya menikah dan melahirkan Li Siping. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan ibu yang lemah dan sakit itu meninggal dunia lebih awal. Tak lama kemudian, Li Wancheng menikah lagi dengan Tang Manking, yang baru saja bercerai dari pekerjaannya di sistem perpajakan nasional. Setelah kehilangan ibunya, Li Siping tidak mendapat kasih sayang ganda dari ayahnya, malah semakin terasing. Entah kenapa, terutama penampilan ibu tirinya yang membuatnya tak lagi memiliki kesan baik terhadap keluarga ini. Dia mulai menyerah pada dirinya sendiri, berkelahi, membolos, pergi ke arena permainan, dan menghambur-hamburkan kekayaan ayahnya dengan tidak bermoral. Pada awalnya, Tang Manking ingin memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, tetapi kemudian ternyata sia-sia. Anak laki-laki nakal ini sama sekali tidak peduli dengan ibu tirinya anak terus nakal. Mereka mungkin melakukan kesalahan atau bahkan melakukan kejahatan. Li Siping sendiri juga bingung. Ibu tirinya Tang Manking melepaskan disiplinnya yang merupakan hal yang sangat masuk akal. Tetapi mengapa ayahnya menjadi terasing darinya setelah ibunya meninggal? Dia dulu berpikir bahwa ayahnya sibuk dengan pekerjaan dan karier, dan menggunakan ini untuk mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh kematian ibunya. Belakangan, dia mengetahui bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri. Dia segera menikahi ibu tirinya Tang Manking, sebagian karena skandal ayahnya yang tidak pernah berakhir. Berbicara dari lubuk hati saya yang paling dalam, Tang Manking adalah orang yang baik. Dia memiliki kepribadian yang lembut dan tenang, kepribadian yang lembut dan berprinsip, sangat baik dalam berurusan dengan orang lain, dan menjaga dirinya sendiri dengan baik atau merobek pakaiannya. Dia akan segera mengurus dirinya sendiri. Siapkan pakaian bersih atau pakaian baru yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan ukuran dan model yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya, tetapi betapapun baiknya dia bukanlah ibunya, dan dia tidak dapat mentolerir seorang wanita di dalam hatinya untuk menggantikan ibunya. Segera, perawat datang untuk mengingatkannya bahwa ruang operasi telah penuh, dan anggota keluarga dapat melihatnya untuk terakhir kali. Tang Manking adalah orang pertama yang bergegas ke ruang operasi, diikuti oleh Li Siping, dan beberapa sepupu Li Wancheng lainnya juga mengikuti. Qiu Yulan mengambil langkah dan berhenti. Dia melihat kakaknya datang di ujung koridor. Li Yuning berjalan ke pintu, melihat kembali ibu dan pamannya yang sedang berbisik, dan dengan sedikit rasa jijik di bibirnya, dia juga memasuki ruang operasi. Di ruang operasi, Tang Manking ditahan oleh beberapa orang untuk mencegahnya menangis di tubuh mendiang suaminya. Li Siping berlutut di tanah dan menangis dalam diam. Li Yuning terdiam. Dia tidak melakukan sesuatu yang aneh baginya. Meski sedih mendengar kematian orang yang dicintai, Anda tetap harus melakukan apa yang perlu dilakukan. Seorang perawat muncul di pintu ruang operasi dan bertanya,
siapa anggota keluarga pasien. Datang, tanda tangan, dan pergi melalui formalitas. Anggota keluarga Tang Man King dalam arti sempit adalah Tang Man King sendiri. Dia mengendalikan emosinya, mengikuti perawat keluar dari bangsal, datang ke kantor, dan menandatangani namanya di tumpukan dokumen rawat inap. 3 hari kemudian, Tang Man King akhirnya menyelesaikan semuanya dan kembali bekerja. Dia mendorong pintu kantor, duduk di kursi, dan menatap keluar jendela. Dalam beberapa hari terakhir, dia harus mengatur pemakaman dan menangani bisnis perusahaan. Berbagai hal datang silih berganti setelah kematian suaminya, yang tiba-tiba membuat Tang Man King sibuk dan bingung. Personelnya cukup mumpuni dan akhirnya berhasil mengatasinya. Ketika dia tiba di tempat kerjanya hari ini, dia berencana untuk melakukan pembicaraan resmi dengan atasannya tentang penangguhan pekerjaannya tanpa bayaran. Perusahaan tidak dapat dibiarkan tanpa seseorang yang mengelolanya, dan dia harus melepaskan tangannya untuk mencegah hal sebesar itu fondasi agar tidak hancur dalam satu kali kejadian. Faktanya, dia tahu bahwa dia tidak terlalu mencintai Li Wancheng. Entah dia adalah kekasihnya atau kemudian menikah, dia tahu persis pria seperti apa yang dinikahinya. Dia tahu betul mengapa dia menikah. Jika bukan karena kehidupan materi yang lebih baik, dia tidak akan pernah memilih pria yang berubah-ubah seperti Li Wancheng. Tang Man King berpikir sangat luas. Dia tahu apa yang dia inginkan dan apa yang bisa dia dapatkan. Li Wancheng adalah pria yang luar biasa. Dia ditakdirkan untuk memiliki banyak wanita, tetapi jika dia bisa menjadi istrinya, maka dia sukses. Tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, itu tidak akan mempengaruhi statusnya dan kekayaan yang akan dia warisi cukup. Ini juga alasan mengapa Li Wancheng menyukai Tang Man King. Dia tidak menyembunyikannya darinya ketika dia bersenang-senang di luar dan dia tidak peduli. Keduanya bahkan akan berdiskusi secara pribadi tentang kelebihan dan kekurangan tertentu wanita, termasuk penampilannya di ranjang. Semakin dia menunjukkan bahwa dia tidak peduli, semakin Li Wancheng peduli dengan perasaannya. Pria itu sangat aneh. Mereka tidak menghargai apa yang mudah didapat, dan apa yang mereka sukai adalah apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Jadi di kemudian hari, Li Wancheng tidak lagi menginap di luar. Ketika dia melihat wanita yang bisa membangkitkan minatnya, itu hanya beberapa pernikahan biasa, dan dia tidak lagi berbelas kasihan seperti sebelumnya. Disinilah saya lebih baik dari yang lain. Seandainya Ibu Siping bisa bertoleransi seperti dirinya, mungkin dia tidak akan begitu marah hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal karena marah. Bukan? Memikirkan anak tirinya, Tang Man King merasa sedikit hangat di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa bocah nakal ini akan melakukan ini padanya. Dia merawatnya dengan baik, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mempertaruhkan masa depannya satu-satunya di keluarga Li. Dengan adanya ahli waris laki-laki, yang dia pikirkan hanyalah membesarkan putrinya yang merupakan harapan terbesarnya. Namun akhir-akhir ini, anak ini sepertinya tiba-tiba tumbuh dewasa dan tiba-tiba menjadi sangat bijaksana. Cara dia yang dulu dengan sengaja menentang dirinya sendiri dan menjadi seperti duri telah hilang menjaga adiknya, dan bahkan berinisiatif mengerjakan pekerjaan rumahnya, meskipun dia berhutang banyak pekerjaan rumah sehingga dia tidak dapat menemukan petunjuk saat ini. Adapun masa depan, dia belum memikirkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Saat dia sedang melamun, telepon di atas meja berdering. "Hai, halo? Halo, Saudari Tang. Saya Sekretaris Tuan Li Xiaozhang. Sesuatu terjadi di perusahaan. Anda harus segera datang." "Apa yang telah terjadi?" "Saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jelas melalui telepon. Harap cepat datang ke sini." Xiaozhang bekerja sebagai sekretaris Li Wancheng selama 7 tahun dan mengetahui segalanya tentang dia, termasuk beberapa hal mencurigakan yang dia bantu atur oleh Li Wancheng. Bagi Tang Man King, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat dia percayai. Dia tidak ragu-ragu lagi, buru-buru meletakkan teleponnya dan bergegas ke perusahaan. Ketika dia tiba di perusahaan, dia melihat Xiaozhang menunggunya dengan cemas di bawah. Tang Man King melangkah maju,
Tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiao Zhang buru-buru berkata, Qiu Yulan baru saja datang bersama sekelompok orang dan meminta untuk mengadakan rapat pemegang saham. Saya mengatakan itu sebagai pemegang saham utama perusahaan dan kekasih Tuan Li. Anda belum memberikan persetujuan Anda. Itu tidak dapat diadakan tanpa persetujuan Anda. Tetapi Qiu Yulan mengatakan bahwa tidak masalah apakah Anda datang atau tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Tang Manking sangat aneh dan bertanya dengan ragu. Apa yang ingin dia lakukan? Di mana mereka? Bawa saya ke sana. Sudah ada rapat di ruang konferensi di lantai 5, dan saya tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Keduanya berjalan pergi sambil berbicara, dan Xiao Zhang berkata, Saya pikir ini berarti Dewan Direksi akan dibentuk untuk bersaing memperebutkan hak ketua, tapi tidak seharusnya demikian. Anda mewarisi Tuan saham Li, dan sekarang Anda tidak punya apa-apa. Pemegang saham utama yang ragu, mengapa mereka tidak bisa membuat keributan? Kata-kata Xiao Zhang mengingatkan Tang Manking. Dia merenung sejenak dan berkata, Apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin. Saya tidak tahu banyak tentang aspek ini. Apakah mereka memiliki peluang untuk menang? Bahkan jika mereka mengambil posisi ketua, apa yang akan terjadi? Tidak masuk akal untuk mengubah arah investasi perusahaan. Sulit ditebak, Xiao Zhang juga bingung. Yang terpenting sekarang adalah sertifikat ekuitas Tuan Li dan beberapa perjanjian, serta stempel nama pribadinya. Hal-hal ini harus dilindungi agar orang lain tidak mengambil keuntungan dari mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa masalah seperti ini akan terjadi sebelumnya, dan saya tidak pernah mengambil tindakan pencegahan apapun. Siapa yang mengira bahwa Qiu Yulan akan melakukan hal seperti itu? Tang Manking tidak tahu apa-apa tentang ini, tetapi dia masih sangat tenang dan memikirkannya. Dia berkata, Ini tidak masalah. Hal-hal yang kita warisi dalam beberapa hari terakhir ini hampir selesai. Ayo naik dulu dan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Bagus-bagus. Xiao Zhang merasa lega, memimpin jalan, dan membuka pintu ruang konferensi. Ada lebih dari 20 orang yang duduk di dalam, termasuk pemegang saham perusahaan dan personel manajemen. Tang Manking mengenal orang-orang ini. Mereka telah menghormatinya dalam banyak kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang mereka sepertinya memandangnya dengan penuh rasa bangga kemalangan dan kenikmatan kejam karena ingin memakannya. Beberapa manajer di dekat pintu ruang konferensi tidak menoleh ke belakang. Ekspresi wajah mereka sedikit tidak wajar. Mereka tidak berdiri atau duduk. Mereka benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan antar dewa seperti ini. Orang-orang bahkan berencana untuk berdiri, hendak menyerahkan kursinya kepada Tang Manking, tetapi dihentikan dengan keras oleh Qiu Yulan yang duduk di posisi teratas sambil melihat. Tang Manking, kamu datang tepat waktu. Awalnya, aku ingin membawamu ke sini tanpa mengganggu pekerjaanmu. Karena kamu datang tanpa diundang, aku hanya memanfaatkan kesempatan rapat pemegang saham ini untuk mempelajari bersama-sama perubahan saham dan kewajiban perusahaan. Qiu Yulan membuka dokumen di depannya dengan sangat puas dan membacakan. Li Wancheng, ketua grup Wancheng, awalnya memiliki 70% saham, dan saat ini memiliki 45% saham. Dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Saat ini, aset grup Wancheng diperkirakan sekitar 25,8 juta yuan. Setelah berbicara, Qiu Yulan berkata kepada seorang pria pendek gemuk berkacamata di sebelahnya. Menteri Liu, tolong beritahu kami tentang situasi utang perusahaan kami saat ini. Menteri Liu membuka folder di depannya dan berkata, perusahaan telah berkembang dalam banyak aspek sebelumnya dan berinvestasi di banyak proyek, termasuk beberapa proyek konstruksi pemerintah. Semua orang tahu bahwa tekanan keuangan sedang tinggi. Ada juga beberapa investasi berjangka, yang mana telah menekan banyak barang. Setelah jeda, dia melanjutkan. Ketika Tuan Li ada di sini, dia terutama mengandalkan pinjaman keuangan untuk mempertahankan rantai modal.
Orang-orang ini menghargai visi investasi Tuan Lee dan tidak mengejar hutang yang berat keuntungan. Sekarang Tuan Lee sudah meninggal, semua kreditor datang untuk menagih utangnya. Menteri Liu menatap Qiu Yulan, menundukkan kepalanya dan berkata, Jai. Dalam beberapa hari terakhir, sesuai dengan instruksi Dewan Direksi, Departemen Keuangan kami telah menghitung utangnya. Utang perusahaan saat ini telah mencapai lebih dari 47 juta dan sedang dalam kondisi kerugian yang parah. Instruksi dari Dewan Direksi? Tang Manking bertanya dengan ragu. Dalam beberapa hari terakhir, Wan Cheng telah meninggal dunia dan Dewan Direksi belum dibentuk. Dari mana datangnya instruksi dari Dewan Direksi? Dalam beberapa hari terakhir ketika Tuan Lee pergi, sebagai pemegang saham terbesar kedua, saya akan mengambil alih pekerjaan itu untuk sementara. Qiu Yulan menghentikan kata-kata Tang Manking. Qiu Yulan meletakkan kepalanya di atas tangannya dan terlihat sangat gelisah. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak pernah berpartisipasi dalam manajemen perusahaan. Saya tidak menyangka perusahaan menjadi seperti ini. Sekarang Wan Cheng telah menjadi seperti ini. Meninggal dunia, sahamnya akan dialihkan ke dinasti Tang. Wanita dan beberapa anak akan mewarisi secara terpisah. Dengan cara ini, saya akan menjadi pemegang saham terbesar, dan saya akan mengambil tanggung jawab menyelamatkan perusahaan. Sekarang saya ingin bertanya Anda untuk mendiskusikan langkah selanjutnya bagi perusahaan. Tidak peduli bagaimana kamu pergi, hutangnya harus dilunasi. Aku tidak menyangka Li Wan Cheng meminjam begitu banyak uang. Membayar? Apa yang harus saya bayar kembali? Tidakkah Anda mendengar bahwa saya bangkrut? Bahkan jika saya menjual perusahaan, itu tidak akan cukup untuk membayar kembali. Seorang wanita parubaya dengan pakaian kaya menoleh dan berkata dengan kasar, bagaimana kita bisa menjual perusahaan ini? Ini bisnis yang besar dan banyak proyek yang akan segera dilaksanakan. Sayang sekali untuk menjualnya. Diam. Melihat semua orang masih bertengkar, Qiu Yulan menampar meja dan berkata dengan lantang, satu-satunya cara sekarang adalah mencari perusahaan besar untuk mengakuisisi perusahaan kita. Bagaimanapun, rantai modal perusahaan terputus. Sekarang investasikan beberapa. Proyek-proyek besar kita mempunyai keuntungan ekonomi yang besar. Pasti akan ada perusahaan-perusahaan besar yang bersedia mengambil alih. Ketika Tuan Lee masih hidup, perusahaannya sedang booming dan tidak ada kekurangan uang di rekening. Tuan Lee masih berbicara tentang investasi pada hari kematiannya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba bangkrut? Trik apa yang kamu lakukan? Sekretaris Zhang tiba-tiba berteriak keras. Kata-katanya menyela pembicaraan fasih Qiu Yulan, dan tempat itu bisa mendengar suara jarum jatuh sejenak. Tang Manking dapat dengan jelas merasakan tatapan tajam yang diarahkan pada Xiao Zhang seperti pisau. Dia melihat orang kepercayaan suaminya yang diangkat dengan satu tangan dan merasa bingung di dalam hatinya. Dia tidak pernah mendengar suaminya mengeluh tentang kesulitan operasional perusahaan. Dia berbicara tentang beberapa keuntungan investasi perusahaan. Ini akan sangat mengesankan dan tidak akan ada masalah untuk naik ke level berikutnya. Dia masih berpikir untuk memasuki pasar real estate di masa depan dan fokus membangun rumah. Dia tiba-tiba bangkrut. Dia mengerti arti dari kata-kata ini, tapi dia tidak mengerti jalan di baliknya. Meskipun dia pintar, dia awalnya ingin menjadi wanita seperti Vas, akan menghadapi situasi hari ini dan tiba-tiba terlibat. Dia hanyalah orang awam yang melihat sesuatu dalam kabut, tidak bisa berkata apa-apa sama sekali. Kapan giliranmu untuk berbicara terlalu banyak di sini? Qiu Yulan tampak galak dan menunjuk ke pintu. Usir dia keluar. Orang-orang yang dibawa oleh Qiu Yulan berdiri di depan pintu. Mengikuti perintahnya, beberapa orang mendorong Xiao Zhang keluar dari ruang konferensi. Tempat menjadi sunyi dan Tang Manking melihat beberapa petunjuk. Menjadi bodoh bukan berarti bodoh. Dia memahami cara dunia ini. Ini adalah ketua sebuah perusahaan besar di Shanghai, Tuan Do. Qiu Yulan menunjuk ke seorang pria paruh baya yang telah lama duduk di belakangnya dan memperkenalkan. Mereka sangat optimis dengan kemampuan pendapatan perusahaan dan proyek investasi,
dan mereka bermaksud mengakuisisi kita. Perusahaan, mari kita minta Menteri Liu untuk memperkenalkan kita pada situasi spesifiknya. Setelah Menteri Liu selesai membaca isi perjanjian akuisisi, Qiu Yulan berkata, "Saya kira masalah ini masih perlu dibicarakan dalam rapat pemegang saham sebelum dapat diputuskan. Bagaimanapun, perusahaan itu bukan milik siapapun, jadi kami mengadakan pertemuan ini hari ini untuk mendengarkan pendapat semua orang. Apa yang harus kita lakukan jika kita memperoleh saham kita?" Seseorang mengajukan keraguan. "Apa yang bisa kita lakukan? Ayo keluar dari sini dengan imbalan uang." Itu ide yang bagus, tapi tahukah Anda bahwa itu bangkrut? Jika Anda menukarnya dengan uang, Anda masih harus melunasi utangnya setelah menjual uang itu. Pria bermarga Dou itu mengangkat kacamatanya dan menambahkan, "Itu saja. Untuk menunjukkan kesungguhan kami, seluruh pemegang saham yang memiliki saham akan membayar harga beli sesuai harga pasar. Sedangkan untuk utangnya, semua tidak perlu menanggungnya." "Kenapa? Saya hanya melihat beberapa proyek real estate dan saya akan menghasilkan uang. Hanya orang bodoh yang akan menjual perusahaan saat ini. Tolong pelankan suaramu. Total share-mu hanya sedikit. Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu tidak mengerti apa yang terjadi? Berhentilah terlibat." "Diam." Qiu Yulan melihat situasinya hampir selesai, menghentikan diskusi semua orang, dan bertanya dengan lantang, "Sekarang, tolong ungkapkan posisi Anda terhadap perusahaan yang diakuisisi." "Jual. Saya hanya punya 3% sahamnya. Tidak akan banyak gunanya jika saya menyimpannya. Saya pasti akan menjualnya." "Saya setuju juga. Bagian saya terjual." Semua orang berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tang Manking mengira dia akan ditanya, tetapi sebelum dia dapat mengungkapkan pendapatnya, Qiu Yulan berkata, "Oke, karena semua orang setuju, maka sudah beres. Saya akan mengatur seseorang untuk berbicara satu sama lain, lainnya dalam 2 hari ke depan." Semua orang menandatangani perjanjian itu. "Saya tidak setuju." Tang Manking secara intuitif merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa masalahnya, jadi dia hanya bisa memprotes dengan keras. "Kamu tidak setuju? Apa hakmu untuk tidak setuju?" Qiu Yulan tersenyum sinis, membuka folder di depannya, dan membacakan, "Karena kematian Wan Cheng, perusahaan bangkrut. Sebagai pemegang saham, kami adalah pemegang saham. Tidak dapat membayar hutang perusahaan. Kami sekarang telah memutuskan untuk saham perusahaan atas namanya, dan saham yang harus diberikan kepada Li Siping dan Li Sisi akan ditransfer ke Miss Qiu Yulan. Sesuai dengan penilaian pasar waktu, aset atas nama Li Wancheng akan dijual untuk melunasi utangnya. Sisa utangnya akan dilunasi oleh Qiu Yulan." Selain pernyataan ini, ada juga perjanjian pengalihan ekuitas. Terlalu banyak kata, jadi saya tidak akan membacanya. Qiu Yulan mengambil pengikat lain di depannya dan mengguncangnya, lalu berkata, "Menurut sesuai perjanjian, Anda sudah. Semua kepentingan ekuitas atas nama saya telah dialihkan kepada saya. Kami mengadakan pertemuan hari ini. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda bersikeras datang untuk mendengarkan, sebaiknya Anda datang ke sini untuk Wan Cheng dan saksikan perubahan kepemilikan negara yang telah dia bangun dengan susah payah." Melihat dia ditinggal sendirian, Tang Manking sangat marah. Dia berkata dengan dingin, "Pernyataan? Perjanjian? Mengapa saya tidak tahu? Kapan saya menandatanganinya? Terlebih lagi, bagaimana hal sebesar itu bisa terjadi tanpa kehadiran pengacara?" "Tentu saja tanda tangan itu ditandatangani oleh Anda. Saya tidak berani memalsukan ini." Qiu Yulan menoleh dan menunjuk kedua orang di belakangnya dan berkata, "Adapun pengacara, ketika Anda menandatangani, pengacara Wang dan pengacara Zhang keduanya hadir. Mereka dapat membuktikannya. Keaslian perjanjian." Tang Manking menoleh untuk melihat penasihat hukum kedua perusahaan. Pengacara Zhang menghindari tatapannya, sementara pengacara Wang kembali menatap Tang Manking dengan mata menyipit, seolah dia ingin melepas pakaiannya dengan tidak hati-hati.
Kamu baru saja mentransfernya, padahal kamu bilang akan ditransfer? Tulisan tangannya perlu diautentikasi. Aku tidak tahu apakah aku menandatanganinya atau tidak. Tulangnya masih dingin, tapi kamu lakukan saja. Apa kamu tidak takut? Guru? Tentu saja Anda menandatanganinya sendiri, dan semua prosedur hukum yang relevan sudah ada. Terserah Anda apakah Anda mengakuinya atau tidak, dan Anda dapat mengajukan gugatan jika Anda mau. Namun, saya menyarankan Anda untuk mengakuinya. Jika tidak, semuanya pada akhirnya akan terlihat buruk. Pria parubaya yang gemuk itu mengambil cangkir teh dan menyesap air, lalu berbicara perlahan. Tang Man King memaksa dirinya untuk tenang. Dia belum pernah mengalami situasi di depannya, dan dia tidak mengerti mengapa orang yang begitu baik sebelumnya menjadi begitu ganas sekarang. Saya bahkan tidak mengerti mengapa Qiu Yulan melakukan hal seperti itu. Dia sudah mengambil setengah saham Wan Cheng. Apakah masuk akal untuk membagi 45% itu lagi? Dan itu masih terpecah, sama sekali tidak eksklusif untuknya. Melihat ekspresi bangga Qiu Yulan, Tang Man King langsung mengerti bahwa ini adalah jebakan yang telah dibuat sejak lama. Kebangkrutan dan akuisisi penuh hanyalah kedok, dan semuanya untuk diri mereka sendiri. Tidak, itu untuk suaminya. Setiap orang di sini punya bagian. Mereka seperti serigala lapar, menunggu untuk melahap anak yatim dan janda mereka sendiri, tanpa meninggalkan satu tulang pun. Tang Man King tahu bahwa dia telah gagal dan dikalahkan oleh sekelompok serigala. Mungkinkah ini wajah sebenarnya dari dunia bisnis? Mana mungkin mereka berani memalsukan tanda tangan mereka sendiri. Dia tiba-tiba teringat hari itu di rumah sakit. Dia menandatangani begitu banyak prosedur rumah sakit dengan sedih. Dan 2 pengacara hadir pada saat itu. Saat itu suamiku baru saja meninggal dunia, dan mereka berani dan mampu melakukannya. Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan yang mengerikan itu, Tang Man King bergidik. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia juga tidak berani membaca pernyataan dan perjanjian ekuitas yang belum pernah dia baca untuk melanjutkan. Untuk berpikir, semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Sudah ada ketakutan di matanya ketika dia melihat ke arah Qiu Yulan. Untuk sesaat, dia merasa ruang konferensi ini begitu dingin dan mengintimidasi sehingga dia tidak ingin lagi tinggal di sana. Tang Man King berpura-pura tenang, berbalik dengan dingin, dan berkata kepada Qiu Yulan, "Orang-orang melakukannya, Tuhan mengawasi, kamu akan dihukum." Qiu Yulan tersenyum, dengan ekspresi bangga di wajahnya, tidak peduli dengan pertarungan binatang buas Tang Man King yang terperangkap. Tang Man King tidak dapat turun dari panggung karena ketidaktahuannya. Dia hanya bisa mendorong kursi itu dengan keras untuk menyembunyikan kepanikan batinnya, membuka pintu ruang konferensi, dan bergegas ke bawah, meninggalkan bisikan di ruang konferensi. Ketika dia berjalan ke pintu gedung, dia melihat Xiao Zhang lagi. Dia memegang sebuah kotak berisi serba-serbi di dalamnya. Xiao Zhang memandangnya dengan prihatin, dan ketika dia melihat Tang Man King menggelengkan kepalanya dan terlihat putus asa, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, melemparkan kotak itu, dan bergegas ke atas untuk mencari keadilan. Tang Man King tahu bahwa Li Wancheng seorang diri telah membina Xiao Zhang dari seorang pekerja migran muda di pedesaan hingga menjadi seperti sekarang ini. Dia membiarkannya bersekolah di sekolah malam, membiarkannya mengikuti ujian Universitas TV, dan mengubah hidup dan takdirnya. Tapi semuanya karena kesengajaan pihak lain dan kecerobohanku sendiri sia-sia. Tang Man King segera membujuknya dan menyuruhnya untuk tidak tinggal di kota ini lebih lama lagi dan pergi ke selatan, di mana akan ada lebih banyak kesempatan. Dalam perjalanan pulang, Tang Man King banyak berpikir. Dia juga memiliki toko di ibu kota yang tidak besar tetapi lokasinya bagus. Dia mendapat banyak uang sewa setiap tahun, yang menurut Li Wancheng adalah uang untuk pribadinya rumah dan tempat tinggal. Dia juga menyewakannya. Dia membelinya ketika dia masih menjadi kekasih Li Wancheng. Dia berkata bahwa nilai rumah di Beijing pasti akan meningkat di masa depan,
sehingga dia bisa menyimpannya untuknya pensiun, karena dia tidak berencana menikah dengannya saat itu. Saya masih mempunyai sedikit tabungan, walaupun tidak seberapa, namun jika saya menabung sedikit, maka itu tidak akan cukup untuk biaya sekolah kedua anak saya. Ketika Sisi sudah besar, dia akan bisa pergi bekerja, dan gajinya dari pajak nasional akan cukup besar. Jadi dia perlahan-lahan menabungnya. Toko tidak bisa menjualnya, jadi putrinya akan mengurusnya. Mas kawin. Dia membuat keputusan untuk meninggalkan kota ini dan pergi ke ibu kota, yang berada di bawah kaki kaisar, di mana dia bisa dengan aman membesarkan Sisi. Terima kasih telah menonton. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.